Perkenalkan, saya Ida, owner dan founder dari HOD Indonesia atau House of Diamonds Indonesia. Saya tidak sendiri, tetapi founder dan ownernya HOD itu ada dua, saya dan adik saya Lila. House of Diamonds adalah sebuah usaha sosial yang mengambil filosofi berlian, yang mana berlian terbentuk melalui proses alamiah yang panjang. Berlian terbuat dari karbon. Untuk bisa menjadi sebuah berlian, karbon harus melewati pemanasan dengan suhu yang tinggi dan ditumbuk bersama dengan kekuatan yang sangat keras. Lama-lama, setelah miliaran tahun berlalu, manusia mulai menemukan berlian itu dan menjadikannya batu mulia untuk perhiasan. Begitu juga dengan para perempuan yang bekerja dan menjadi bagian dari House of Diamonds. Berangkat dari keadaan mereka yang kurang baik, terbentuk menjadi sosok yang berkepribadian kuat dan menyadari nilai dirinya yang berharga lebih dari berlian. House of Diamonds berdiri tahun 2012, sempat vakum di tahun 2013 hingga 2014, dan kembali memulai lagi di tahun 2015 hingga sekarang. Didirikan oleh Ida dan Lila, saat ini House of Diamonds mempekerjakan 16 hingga 30 perempuan di daerah Kota Malang. HOD memberikan kesempatan kepada para perempuan yang terpinggirkan di Indonesia untuk mengatasi keadaan mereka melalui pekerjaan yang lebih bermakna sebagai seniman kain, menawarkan kebebasan untuk bekerja di lingkungan yang aman, penuh kasih dengan pengupahan yang adil. Pengalaman di hidup saya yang membuat saya mau memulai usaha itu, banyaknya orang-orang yang mencari pekerjaan, tapi mereka tidak memiliki skill. Akhirnya dari yang saya dan adik saya itu memulai usaha biasa konvensional pribadi, akhirnya merubah pola usaha kami menjadi bisnis supaya lebih menyerap banyak tenaga dan juga bisa menghasilkan yang sangat menginspirasi kami untuk mendirikan HOD itu. Yang pertama pastinya motivasi dan pengalaman pribadi waktu masih bekerja di pabrik dan juga selama menjalankan usaha. Lalu kemudian ada beberapa orang yang sangat menginspirasi saya, yaitu dua remaja yang putus sekolah waktu itu, yang mereka hanya sampai SD dan SMP, tetapi mereka tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan akhirnya itu yang mendrive kami untuk melatih mereka dan mempekerjakan mereka. Motivasi terkuat saya sampai saat ini adalah saya mau talenta yang ada di saya dan di HOD juga itu bisa bermanfaat lebih, memberikan nilai yang lebih di kehidupan orang lain, orang-orang di sekitar kami. Tantangan terberat kami yang pertama itu dari diri saya sendiri, dari yang tidak tahu sama sekali cara memulai bisnis dan menjalankan bisnis dan harus merubah semua pola pikir. Itu nomor satu, tantangannya itu lumayan struggle di situ. Kemudian tantangan yang kedua, merubah pola pikirnya ibu-ibu HOD yang awalnya itu mereka sama sekali, satu, nggak bisa menjahit, sama sekali nggak ada skill. Yang kedua, tidak bisa memenuhi timeline pekerjaan. Nah, itu yang kita habiskan waktu sampai 1,5 tahun hanya untuk membentuk habit supaya mereka bisa produktif walaupun bekerja di rumah masing-masing.
pertama kali menjalankan HUD itu tahun 2012. Tahun 2012, lalu kami vakum tahun 2013 sampai 2014. Itu karena kami, seperti yang saya ceritakan tadi, tidak memiliki knowledge dalam berbisnis, dan juga ada banyak hal yang terjadi saat itu sehingga harus vakum. Akhirnya memulai lagi tahun 2015 hingga sekarang. Pengalaman yang paling saya ingat itu, semua pengalamannya saya ingat, tapi yang paling mengena di hati saya ketika ibu-ibu itu yang dulunya nggak bisa apa-apa, kemudian mereka sekarang bisa berkembang, dan apa yang mereka hasilkan, yang mereka kerjakan itu diapresiasi sangat luar biasa, bahkan hingga ke mancanegara. Sampai sekarang tentunya berbeda. Kalau dari awal-awal itu kami tidak berdasarkan punya modal sekian untuk dikelola, tidak. Kami mendapatkan wholesaler dulu, dan down paymentnya itu yang kami pakai untuk mengelola usaha, dan pengelolaannya masih manual biasa waktu itu, pakai Excel, pembukuan biasa. Nah sekarang kami mulai memakai ini apa, kayak semacam produk ini loh, bisa boleh nyebutin nggak? Kayak Moka gitu ya, kayak fitur-fitur kayak gitu, apa itu namanya, program akuntansi sampai laporan keuangan, sampai pembuatan jurnal, itu semua sudah kami lakukan melalui web, aplikasi web. Kami pakai produk. Kalau dari segi pemasaran, cara kami memasarkan itu kami berhubungan gitu, berkoneksi dengan para wholesaler yang di luar Indonesia. Itu untuk pemasarannya secara internasional. Kemudian kalau secara lokal Indonesia, kami selalu tiap tahun sebelum pandemi kami menghadiri bazar-bazar offline yang ada di Jakarta, sehingga kami bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan buyernya HUD, dan menjelaskan kepada mereka secara detail apa itu programnya HUD dan produk-produknya. Dan kalau untuk yang di luar negeri, tentunya kami banyak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi bisnis yang serupa dengan HUD untuk saling berkolaborasi, saling bikin promo-promo giveaway, supaya brand masing-masing kami lebih dikenal dan lebih punya banyak bukan viewer ya, punya lebih ini loh, marketingnya lebih broad, lebih luas. Cara kami mengelola tim HUD, yang pertama secara kekeluargaan, dan dari situ kami tahu kekuatan masing-masing, sehingga masing-masing tim di HUD itu tahu tugas dan kewajibannya, sampai bisa membentuk community leader di daerah-daerah di mana ibu-ibu HUD tinggal. Jadi pekerjaan kami nggak terlalu berat lagi, dan juga memberdayakan beberapa orang yang belum bisa menjahit untuk membantu kami, kayak di QC, lalu di pembukuan, seperti itu. Nilai-nilai yang kami pegang teguh hingga saat ini untuk menjalankan HUD: satu, transparansi. Transparansi di sini komposisi keuangan kami itu dengan para karyawan HUD itu cukup jelas. Jadi berapa banyak yang mereka terima dari hasil kerja mereka, kemudian selain transparansi dalam bidang keuangan dengan ibu-ibu HUD dan para staf HUD, itu juga transparansi kepada
identitas produk itu yang sangat kami tekankan, karena kami ingin mengapresiasi tidak hanya produknya tetapi story di balik produk itu, karena yang namanya HOD ini produk dan orang yang mengerjakan itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Jadi ibu-ibu HOD itu punya story tersendiri, punya story sendiri-sendiri yang ada di website, yang bisa dilihat di website kami. Ibu ini latar belakangnya apa dan sekarang bagaimana, dan tiap-tiap produk kami ini selalu ada identitas mereka. Nilai transparansi. Riset itu hal pertama yang harus menurut saya, riset itu harus menjadi dasar yang utama dulu sebelum memulai suatu usaha. Setelah riset kemudian motivasi menjalankan usaha itu untuk apa dulu. Nah, kalau motivasi sudah ada, risetnya sudah mantap, barulah boleh memulai brainstorming untuk usahanya mau dibentuk seperti apa. Itu dari saya. Arti saya itu adalah proses untuk membentuk satu kehidupan bermasyarakat yang kaitannya itu dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan ekonomi mereka itu menjadi satu ekosistem yang harmonis.